Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang dikasih dan mengasihi Tuhan, salam cinta kasih. Hari ini Selasa Pekan Advent yang ketiga. Bacaan Injil yang kita dengarkan diambil dari Injil Matius, bab 21 ayat 28 sampai 32. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda kehidupan dari Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk merenungkan tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita, dalam peziarahan hidup kita sebagai orang yang beriman kepadanya. Dalam bacaan Injil hari ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan tentang kehendak Allah dalam peziarahan hidup kita sebagai orang yang beriman. Apa saja itu? Yang pertama, kita diajak merenungkan tentang kehendak Allah dalam kehidupan kita. Apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Seperti halnya diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Kehendak Allah itu hanya satu, yaitu agar kita semua masuk ke dalam kerajaan Allah, mengalami keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Caranya bagaimana? Seperti halnya diungkapkan oleh Yesus. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu. Jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Yohanes adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dan kamu tidak percaya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Kita diajak untuk beriman kepada Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran yang ditunjukkan Yohanes, sehingga kita dapat selamat, kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kita diajak untuk merenungkan bahwa kehendak Allah itu digambarkan dalam suatu relasi yang erat, dekat, hangat. Bukan suatu relasi antara tuan dan hamba, tapi suatu relasi keluarga, suatu relasi antara bapak dan anak, di mana Allah adalah bapa kita dan kita adalah anak-anaknya. Relasi keluarga, di mana di dalam keluarga suatu relasi itu didasari pertama-tama
karena cinta. Relasi yang didasari karena cinta itu menggerakkan kita untuk berusaha membangun suatu hubungan yang mendalam, suatu hubungan yang baik, suatu hubungan yang bermakna. Ketika Allah memberikan kehendak-Nya kepada kita, itu karena pertama-tama Allah mencintai kita. Dan ketika kita melakukan kehendak-Nya, itu pertama-tama karena kita mencintai Allah sebagai Bapa. Yang ketiga, kita diajak untuk merenungkan bahwa kehendak Allah itu ditanggapi oleh manusia dengan kebebasan penuh yang dimiliki oleh manusia, suatu kebebasan yang dianugerahkan Allah kepada kita manusia. Seperti halnya dalam perumpamaan Injil hari ini, di mana Allah digambarkan sebagai seorang bapa yang meminta agar dua orang anaknya itu pergi dan bekerja di kebun anggurnya. Anak yang pertama mengatakan iya, namun tidak melakukannya. Anak yang kedua mengatakan tidak, kemudian menyesal dan melakukannya. Ini merupakan suatu tanggapan manusia yang bebas pada kehendak Allah. Allah tidak memaksakan kehendak-Nya. Namun sebagai orang yang beriman, kita diajak, meskipun terkadang kehendak Allah itu tidak sesuai dengan kehendak kita, namun kita diajak untuk menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah, seperti yang diteladankan oleh anak yang kedua. Pada awalnya dia mengatakan tidak karena memang tidak sesuai dengan kehendak-Nya, tapi kemudian dia menyesal dan kemudian akhirnya melakukannya. Dia pergi dan bekerja di kebun anggur bapaknya. Kiranya kita dapat meneladan anak yang kedua yang berusaha dari hari ke hari melaksanakan kehendak Allah dengan cara, yaitu terjadi kesesuaian antara apa yang kita katakan dengan apa yang kita lakukan. Kita persatukan semuanya itu dengan kehendak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih, marilah di masa Advent ini kita menjadi orang beriman yang dari hari ke hari bertekun melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan kita, dengan beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan semakin membangun relasi kasih antara kita yang adalah anak-anak Allah dengan Allah yang adalah Bapa kita, dan kita diajak untuk menggunakan kebebasan kita dengan baik, yaitu menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Allah yang menyelamatkan, yang membawa kita kepada sukacita dan kebahagiaan ilahi. Semoga rahmat Tuhan membantu kita